Perkenalkan, nama saya Dito Mirza Adinata dari kelas 10.1, absen 9, tahun ajaran 2023-2024, pelajaran sejarah Indonesia. Batu berbentuk candi dan terdapat gambar wajah manusia. Ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Katmo pada tahun 1980 silam. Namun dikira hanya sebuah batu biasa, warga pun tidak memperdulikannya. Kami kira itu cuma batu biasa. Nah, kemarin waktu mencari air kami gali lagi. Ternyata batu itu sangat besar, kira-kira dalamnya 3 meter, dan anehnya ada ukiran bentuk wajah manusia, ujar Muhammad Ihsan, ketua RT setempat. Menerima adanya penemuan situs kuno, petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak langsung mengecek keberadaan situs tersebut. Kasih Sejarah dan Cagar Budaya Disdikbud Kabupaten Demak, Sa'diyah Yunaida, mengatakan batu berbentuk candi ini merupakan peninggalan zaman prasejarah di masa agama Hindu-Buddha. Kalau di sejarah, kita menyebutnya yoni atau media ritual orang Hindu. Kemungkinan besar yoni bini dipendam pada saat masuknya agama Islam di Demak. Orang-orang Hindu pada zaman dulu tidak mau kalau yoni ini nantinya digunakan oleh penganut Islam untuk hal yang berbau syirik, ujar Yunaida. Latar belakang: warga Kebon Batur yang sedang melakukan penggalian sumur malah dikagetkan adanya batu berbentuk candi yang ternyata untuk ritual orang Hindu-Buddha. Perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta. Dengan jalur pertamanya, jalur Semarang-Temanggung 1867. Penduduk Semarang memberinya nama Lawang Sewu, mengacu pada pintu-pintunya yang sangat banyak, yang merupakan usaha para arsitek untuk membangun gedung kantor modern yang sesuai dengan iklim tropis Semarang. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Muda Kereta Api berusaha mengambil alih kereta api. Pertempuran pecah antara pemuda dan tentara Jepang. Belasan pemuda terbunuh di gedung ini. 5 diantaranya mereka dimakamkan di halaman, tetapi pada tahun 1975 jenazah mereka dipindah ke Taman Makam Pahlawan. Di depan Lawang Sewu berdiri monumen untuk memperingati mereka yang gugur di pertempuran 5 hari. Latar belakang: pertempuran 5 hari di Semarang terjadi antara warga Semarang dengan tentara Jepang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Masjid ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Gelagah Wangi Bintoron Demak. Surya Majapahit di Masjid Agung Demak dibuat pada tahun 1401 atau 1479 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar serupa bulus. Pintu bledek, pintu yang konon diyakini mampu menangkal petir ini merupakan ciptaan Ki Ageng Selo pada zaman wali peninggalan. Ini merupakan prasasti Condro Sengkolo yang berbunyi Naga Mulat Salira Wani, bermakna tahun 1388 atau 1466 Masehi. Dampar Kencana, benda arkeologi ini merupakan peninggalan Majapahit abad ke-15 sebagai hadiah untuk Raden Fatah Sultan Demak. 1. Dari Ayahanda Prabu Brawijaya ke-5, Raden
Kertabumi semenjak tahta Kesultanan Demak dipimpin Raden Trenggono 1521 sampai 1560 Masehi. Secara universal, wilayah Nusantara menyatu dan masyhur seolah mengulang kejayaan Patih Gajah Mada. Latar belakang Masjid Agung Demak yaitu banyak peninggalan prasejarah yang sangat lama, dan Masjid Agung Demak itu udah dibangun sangat lama dan sampai sekarang masih ada. Perang Diponegoro bermula ketika pangeran tidak sepakat adanya campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Hingga pada 1821, banyak petani yang menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh Belanda, dan beberapa negara lain seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris. Saat itu, Godard van der Capellen yang menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda mengeluarkan dekret 6 Mei 1823 yang berbunyi, tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun sang pemilik wajib memberikan kompensasi sebagai kompensasi kepada para penyewa lahan. Keputusan tersebut tidak diterima oleh Pangeran Diponegoro dan memutuskan untuk melakukan perlawanan agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Tidak sampai di situ, amarah Pangeran Diponegoro memuncak, dipicu setelah Patih Danureja memasang tonggak untuk membuat rel kereta api di atas makam leluhurnya atas perintah Belanda. Latar belakang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda menjadi dasar Perang Diponegoro. Itulah 4 peristiwa dan sejarah di lingkungan sekitar kita, sekitar aku. Terima kasih.